Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah R. Prawoto Hariwibowo MPD, yang terhormat Kepala Jurusan Bapak Fajar Aridwan Eskom, yang terhormat Guru Pembimbing kita Pak Agung Priyanto SPD, yang terhormat Wali kelas kita Udian Kusumawati Eskom, serta orang tua, serta semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung kami semua sampai di sini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya hari ini kita dapat berkumpul kembali menjalani sidang online secara lancar dan sehat walafiat. Sebelumnya, terima kasih banyak saya ucapkan untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan kami kesempatan untuk sidang pada hari ini. Saya, Azahra Zulmi Sinara, selaku pembuka sidang prakerin yang dilaksanakan di PT Mirorim Indonesia. Selanjutnya, 13 teman saya yang lainnya akan memperkenalkan diri masing-masing sesuai divisi apa saja dan melakukan penjelasan apa saja yang kita lakukan selama prakerin sedang berlangsung kemarin. Yang pertama ada di divisi operasional, saya sendiri Azahra Zulmi Sinara, saya di divisi operasional 13 Sija 2. Perkenalkan, nama saya Alia Kanita dari kelas 13 IJ 2. Saya juga berada di divisi operasional. Perkenalkan, nama saya Citra Maharani Azahra. Saya juga berasal dari divisi operasional dan saya dari kelas 13 IJ 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rama, saya dari kelas 13 IJ 2, divisi profesional. Perkenalkan, nama saya Lesa Putra, kelas 13 IJ 2, divisi operasional. Selanjutnya ada di divisi prepare. Perkenalkan, nama saya Graciana Gita Salavina Wijaya dari kelas 13 IJ 2. Saya dari divisi prepare. Perkenalkan, nama saya Dini Diaryani dari kelas 13 IJ 2. Saya divisi prepare. Selanjutnya IT. Perkenalkan, saya Razana Altaf Subrata dari kelas 13 IJ 2, saya divisi IT. Baik, selanjutnya ada divisi gudang. Baik, saya Hafiz Satria Putra, kelas 13 IJ 2, divisi inventory. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Saputra, kelas 13 IJ 2. Saya berada di divisi gudang. Yang terakhir ada divisi produksi. Perkenalkan, nama saya Diko Dwi Permana dari kelas 13 IJ 2, saya dari tim produksi. Perkenalkan, nama saya Farul Aziz Prasetyo, kelas 13 IJ 2 dari divisi produksi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sigi Pratama dari kelas 13 IJ 2, divisi produksi. Perkenalkan, nama saya Novel Tirosa dari kelas 13 IJ 2, divisi produksi. Baik, pada sidang laporan prakerin kali ini, kami membuat PowerPoint yang akan dibacakan oleh kita semua secara bergantian. Silakan Razan dari yang pertama. Baik, dengan penuh rasa syukur atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami dengan bangga mempersembahkan laporan prakerin kami di Mirorim Indonesia. Laporan ini menjadi bukti konkret pelaksanaan praktik kerja industri yang kami buat. Dibuat berdasarkan pengalaman langsung dari kami selama menjalani kegiatan prakerin di Mirorim Indonesia, dan kami berharap laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengalaman kami. Tujuan prakerin yang pertama yaitu menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, yaitu tenaga kerja yang memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan lapangan kerja. Tujuan kedua yaitu memperoleh hubungan keterkaitan dan kesepadanan antara Sekolah Menengah Kejuruan SMK 9 Kota Bekasi dengan dunia industri. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi proses pendidikan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas dan profesional.
tujuan laporan. Jadi tujuan laporan ini dibuat untuk merinci 5 tujuan pembuatan laporan seperti sebagai bukti pelaksanaan prakerin dan untuk melatih kemampuan siswa dalam menulis laporan ilmiah. Selain itu, mengembangkan pelajaran yang diperoleh di sekolah dan diterapkan di dunia kerja, memberikan gambaran singkat tentang lingkungan kerja dan tentunya juga sebagai syarat kelulusan siswa SMK di 9 Kota Bekasi. Baik, selanjutnya ada metode analisis. Jadi metode observasi ini metode penulis mengumpulkan data untuk pembuatan laporan dengan cara mengamati langsung dari perusahaan terkait. Sedangkan metode wawancara, metode ini tuh penulis mengumpulkan data dengan cara langsung bertanya kepada pihak perusahaan tersebut. Selanjutnya ada studi pustaka. Metode ini penulis itu mendapatkan referensi dari media sosial, media cetak, sumber internet, dan e-commerce. Selanjutnya tujuan umum, sejarah singkat Mirorim Indonesia dimulai sebagai usaha UMKM pada tahun 2014 dengan produksi seperti GPS, phone holder, mini PC, dan perangkat Arduino. Produk dipasarkan melalui pasar offline di pusat belanja modern Blue Mall. Awalnya hanya memiliki 8 tenaga kerja, namun saat ini telah berkembang menjadi lebih dari 30 orang, termasuk jajaran direksi, manajerial, staf, dan karyawan. Penyajian mengenai struktur organisasi perusahaan itu untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana hierarki dan pembagian tugas di perusahaan. Tugas dan wewenang dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu purchase, inventory, preversion, toko, dan packing. Setiap bagian memiliki tugas dan wewenang yang spesifik dalam menjalankan proses operasional perusahaan. Sekilas Mirorim Indonesia, perusahaan tetap berbisnis di online marketplace untuk menghadapi persaingan yang ketat di pasar offline. Target pasar berfokus pada platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Produk yang dijual dibagi menjadi 3 jenis: barang mentah yang siap dijual, toolkit elektronik, dan barang mentah yang sudah di-prepare. Proses pelaksanaan prakerin. Prakerin dilakukan mulai tanggal 3 Juli 2024 hingga 28 Maret 2025. Operasional berjalan setiap hari yang dimulai pada pukul 08.00 17.00 WIB. Melibatkan pengamatan langsung di lapangan untuk memahami sistematika divisi inventory, toko prepare, dan purchase. Mempelajari dan menganalisis flow inventory, serta mengikuti arahan dari pimpinan untuk menjalankan tugas. Selanjutnya, untuk kegiatan prakerin di masing-masing divisi, yaitu untuk gudang berkegiatan atas rangkaian tugas, termasuk memeriksa permintaan barang, memilih dan mengambil barang sesuai permintaan, memastikan ketersediaan stok, serta mempersiapkan pengiriman barang ke toko dengan memastikan kesesuaian dan keamanan barang yang dikirim. Selanjutnya, untuk preparation, bagian preparation itu menerima permintaan produk dari toko dan inventory, memproduksi sesuai jumlah dan jenis permintaan, melakukan quality control, memisahkan produk yang tidak memenuhi standar, dan memastikan produk sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk operasional, di sini operasional bertugas untuk menangani proses dari pesanan masuk sampai barang diterima oleh pelanggan yang meliputi kegiatan seperti mengelola pesanan, packing, dan pengiriman barang, menangani retur dan komplain pelanggan, dan juga koordinasi antar tim untuk kelancaran proses pengiriman barang. Dan ada juga kegiatan prakerin di Mirorim ini dari divisi produksi itu ada bagian produksi itu bertugas dan bertanggung jawab untuk membuat atau menyiapkan produk sebelum dijual. Tugasnya meliputi pembuatan produk, pengemasan awal, manajemen, bahan baku, dan quality control. Dan lalu ada juga dari divisi IT support, tugas-tugas yang dilakukan dalam pengelolaan aplikasi dan website perusahaan meliputi pembuatan dan pengembangan aplikasi serta situs web, penanganan perbaikan bug yang terjadi pada aplikasi dan situs web yang ada, lalu pemantauan kinerja aplikasi, serta sosialisasi fitur baru kepada pengguna di Mirorim. Selain itu juga termasuk dalam tanggung jawabnya adalah melakukan pemeliharaan server dan mengintegrasikan kebutuhan pengguna ke dalam aplikasi yang ada.
Selanjutnya, di sini ada bagian dokumentasi dari divisi gudang. Gambar yang pertama sedang menunjukkan sedang mengstok openan barang tersebut dan mengecek kualitinya bagaimana. Dan di foto yang kedua menunjukkan sedang meripek dari barang Cina untuk di preparein lagi ke ini bagian prepare. Oke. Untuk foto ketiga dari divisi produksi ini sedang bolongin dimmer. Oke, untuk dokumentasi selanjutnya ada dari divisi prepare. Jadi di divisi prepare ini kita menerima barang dari gudang dan memprepare dan kita meng-QC barang tersebut. Oke, itu pada gambar yang pertama itu picker. Picker itu artinya di sana picking. Nah, picking itu sudah disiapkan yang namanya dicetakkan invoice dari admin atau on duty. Nah, kalau setelah sudah ada barang yang tersebut di website tersebut, lalu disiapkan. Setelah disiapkan barang itu, lalu dikasihkan kepada box untuk disiapkan dengan isi boxnya. Lalu untuk gambar kedua itu merupakan proses box. Jadi di proses box ini barang yang sudah di picking oleh picker itu diberikan ke box yang nantinya di box ini kita menyiapkan box yang sesuai untuk barang dikirim nantinya. Dan selanjutnya akan diserahkan ke bagian boxing. Oke, pada bagian gambar ketiga itu checker ataupun boxing yang sudah disediakan dari pada box. Dan di situ kami memeriksa barang yang cocok ataupun kurang atau lebih dari picker. Dan dari CCTV pun tersebut itu namanya boxing. Apapun sudah diperiksa ataupun betul, lalu diberikan kepada packing. Di foto ketiga ini ada setelah di boxing, setelah di checking barang-barangnya tersebut, lalu di packing dengan rapi dan ditutup invoice-nya. Lalu di packing itu nanti setelah paketnya sudah siap, kita bakal scan kurir sebelum kurirnya pick up. Lalu di sini juga ada dokumentasi dari IT. Di gambar pertama itu sedang proses pengembangan web. Jadi kita bikin aplikasi yang untuk digunakan oleh customer ataupun dari karyawan kita sendiri untuk dipakai untuk operasional. Lalu dari sebelum pembuatan web itu kita melakukan perancangan struktur dari aplikasinya dengan melakukan meeting. Di sini kita meeting online. Dan juga kita ada meeting rutinnya juga di Milorim ini. Baik, jadi kesimpulannya, Milorim Indonesia adalah perusahaan perdagangan elektronik yang berfokus kepada menjual barang online. Mereka menawarkan produk termasuk barang elektronik, toolkit, dan barang mentah yang telah diproses menjadi barang jadi. Praktek kerja industri dilakukan sesuai dengan jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan dengan peserta prakerin terlibat dalam berbagai kegiatan di divisi inventory, toko, preparation, dan purchase. Selama praktek kerja peserta terlibat dalam pengamanan, pembelajaran, dan pelaksanaan tugas sesuai dengan job desk yang diberikan. Pengalaman ini memberikan pemahaman dan pengalaman praktis dalam lingkungan kerja industri perdagangan elektronik. Baik, itulah yang dapat kami presentasikan dari PT Milorim Indonesia. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih banyak kepada Pak Fajar
dan guru-guru lainnya yang telah mendengarkan kami. Kami sadar betapa banyak kekurangan kami sidang di hari ini. Terima kasih banyak. Saya mewakili kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.